for and giving suggestion. Keywords. Baik, selamat datang di kelas Bahasa Inggris Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara meminta dan memberikan saran atau nasihat. Di sini ada beberapa kata kunci yang digunakan untuk memberikan saran atau nasihat. Baik dia dalam meminta saran maupun memberi saran. Dalam meminta saran, yaitu asking for suggestion, di sini Bapak berikan 3 ekspresi atau ungkapan. Dari yang paling mudah, yang pertama, what am I supposed to do? Yang kedua, what should I do? Yang ketiga, what do you think I have to do? Kita akan dengar dari suara native speaker. Here are the ways to ask for a suggestion. Number 1. What am I supposed to do? Number 2. What should I do? Number 3. What do you think I have to do? Nah, dalam what am I supposed to do, yaitu apa yang harus saya lakukan. What should I do? Apa yang harus aku lakukan. What do you think I have to do? Menurutmu apa yang harus saya lakukan? Ini adalah ungkapan cara meminta saran. Adapun cara memberi saran, saya berikan 5 ungkapan atau ekspresi yang nanti akan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nanti untuk contohnya akan disampaikan setelah kata kunci ekspresi memberi saran. Giving suggestion, yang pertama, why don't you? Yang kedua, I suggest you. Yang ketiga, you had better. Yang keempat, I think it will be better for you too. Yang kelima, you should. Kita dengar dari penutur native speaker. Here are the ways to give suggestion. Number 1. Why don't you? Number 2. I suggest you. Number 3. You had better. Number 4. I think it will be better for you too. Number 5. You should. Dan ini ada beberapa ungkapan dalam bentuk dialog. Kita akan dengar. Nanti saya akan terjemahkan setelah dibacakan dialognya. Dialogue A. Hey Thunder, you look so unhappy, man. What's wrong? Please leave me alone. Oh, come on, man. Don't you think I'm your friend? Speak to me, Thunder. Alright, but I hope you can give me the way out. Okay, of course I'll try. Look, I always try to do my best every time I follow English test, but my score is always disappointing. What am I supposed to do? Oh, I see. Listen, bro, you need more effective learning, so I suggest you take the course. I'm sure you will get along with your English. Maybe you're right. Okay, I'll try next time. Perhatikan dialog yang pertama antara Rainbow dan Thunder. Di sini Rainbow mengatakan, "Hey Thunder, you look so unhappy, man. What's wrong?" Thunder, kamu nampaknya sedih. Apa yang terjadi? Please leave me alone. Thunder menjawab, tinggalkan saya sendiri. Kemudian si Rainbow, oh come on man, don't you think I'm your friend? Bukankah saya temanmu? Speak me Thunder, bicaralah padaku Thunder. Thunder berbicara, alright, baiklah.
But I hope you can give me the way out. Tapi saya harap kamu bisa berikan jalan keluar. Rainbow membalas, "Okay, of course I try." Baik, tentu saja saya akan coba. Thunder mengatakan, nah di sini Thunder menyampaikan permasalahannya yang dialami, sehingga dia akan menyampaikan ekspresi atau ungkapan meminta saran. Nah, yang dicetak biru ini adalah bagian dari ekspresi untuk meminta saran. Dia katakan, "Look, I always try to do my best every time I follow the English test, but my score is always disappointing. What am I supposed to do?" Dia katakan, "Saya selalu mencoba yang terbaik yang saya lakukan setiap kali saya mengikuti tes bahasa Inggris, tapi skor saya selalu mengecewakan. Apa yang harus saya lakukan?" What am I supposed to do? Di sini adalah ekspresi untuk meminta saran. What am I supposed to do? Yaitu apa yang harus saya lakukan. Dengan permasalahannya yang sebelumnya, yaitu dia mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan hasil tesnya yang selalu mengecewakan. Maka si Rainbow di sini memberikan saran atau suggestion. Dia mengatakan, "Oh, I see. Listen, bro. You need more effective learning, so I suggest you take the course. I am sure you will get along with your English." Dia mengatakan, tentu saja, dengar nih. Di sini ada listen, bro. Bro di sini kependekan dari kata brother, yaitu bahasa gaul. Listen, bro. Dengar nih. You need more effective learning. Kamu butuh pembelajaran yang lebih efektif, lebih tepat. So I suggest you take the course. Sehingga saya sarankan pada Anda untuk ambil kursus. I'm sure you'll get along with your English. Pasti saya yakin Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan di dalam kemampuan bahasa Inggrismu. Terutama di sini permasalahannya yaitu mengikuti tes bahasa Inggrisnya, biar hasilnya nanti tidak mengecewakan lagi. Maka Thunder memberikan respon dari saran yang diberikan oleh Rainbow tadi. Maybe you are right. I'll try next time. Jadi ungkapan "okay, I'll try next time" ini adalah respon dari saran yang disampaikan oleh Rainbow. Nah, ini Bapak harap kalau kalian ada belajar berkelompok atau ada berdua, silakan dicoba dibacakan di rumah dialog antara Rainbow dan Thunder. Kita akan dengarkan sekali lagi ungkapan dari native speaker-nya. Dialogue A. Hey Thunder, you look so unhappy, man. What's wrong? Please leave me alone. Oh, come on, man. Don't you think I'm your friend? Speak to me, Thunder. Alright, but I hope you can give me the way out. Okay, of course I'll try. Look, I always try to do my best every time I follow English test, but my score is always disappointing. What am I supposed to do? Oh, I see. Listen, bro, you need more effective learning, so I suggest you take the course. I'm sure you will get along with your English. Maybe you're right. Okay, I'll try next time. Baik, kita akan lanjutkan contoh yang kedua, yaitu di dialog yang B. Kita dengar langsung dari native speaker-nya. Nanti saya akan jelaskan dan terjemahkan dari kontennya. Oh shit, my hair is always in the bad shape. Yeah, and you look so awful with such haircut. Do you think I have to consult this to an expert? Sure, there are a lot of hairdressers in town, but there is only one best hairdresser. It's Kin Kin. So I think it will be better for you to go there. Alright, let me try next time. Baik, di sini adalah dialog singkat antara
Bernard dan Louis. Si Bernard dia mengatakan, "Oh, my hair is always in bad shape." Dia mengatakan, "Oh, sialan nih." Ini bahasa-bahasa ungkapan di sana yang mengatakan kekecewaan, di mana kondisi rambutnya ini tidak tampil bagus, jelek tampilannya, bentuknya jelek. Yeah, and you look so awful with such haircut. Ya, nampak Anda di sana begitu kecewa, tidak senang dengan potongan rambutnya. Maka si Bernard mengatakan, "Do you think I have to consult this to an expert?" Nah, ini bertanya, do you think, menurutmu apakah saya harus, I have to di sini adalah apakah saya harus atau haruskah saya consult this, mengkonsultasikan hal ini to an expert, ke seorang ahli. Tentu saja di sini ahlinya ahli rambut. Sure, maka di si Louis menyampaikan, sure, tentu saja. There are a lot of hairdressers in town. Di kota kita ini banyak sekali ahli penata rambut, hairdressers. Nah, ini expert yang di sini yang dimaksud adalah hairdressers, yaitu ahli penata rambut. But there is only one best hairdresser. It's Kin. Tapi dia merekomendasikan hanya ada satu penata rambut terbaik di kota ini, yaitu Kin. Maka dia langsung memberikan sarannya dengan menyampaikan ungkapan, "So I think it will be better for you to go there." Sehingga saya sarankan kepada Anda, lebih baik Anda segera pergi ke sana. Si Bernard dia memberikan responnya, "Alright, let me try next time." Ya, nanti saya akan ke sana. Kita dengar sekali lagi ungkapan dari dialog ini. Oh shit. My hair is always in the bad shape. Yeah, and you look so awful with such haircut. Do you think I have to consult this to an expert? Sure. There are a lot of hairdressers in town. But there is only one best hairdresser. It's Kin. So I think it will be better for you to go there. Alright. Let me try next time. Practice 1. Speak up at the following pattern to improve your fluency. Nah, di dalam slide berikut kita akan menguji atau mengasah kemampuan kita di dalam melakukan kelancaran. Di sini improving your fluency. Fluency maksudnya kelancaran dalam pelafalan. Kita akan mudah. Saya akan berikan contoh, maka silakan nanti contoh ini diikuti satu-satu oleh Anda di rumah. Jadi di sini ada kata-kata kunci dalam yang pertama, yaitu untuk memberi saran. Untuk memberi saran, ini ada kata yang digunakan dihubungkan dengan kata try to study hard. Try to study hard, yaitu mencoba untuk belajar lebih giat lagi. Yang pertama, why don't you try to study hard? I suggest you try to study hard. I think it will be better if you try to study hard. You had better try to study hard. You should try to study hard. Jadi, cara untuk menambahkan kata-kata kunci dari memberi saran ini tinggal memberikan kata kerja bentuk pertama, try. Try ini adalah salah satu contoh bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama untuk menghubungkan kata kunci memberi saran dengan saran yang kita berikan. Dan saya harapkan ini dalam membacakannya lancar, tidak salah. Terus diulang-ulang. Yuk kita ulangi yang pertama. Why don't you try to study hard? I suggest you try to study hard.
I think it will be better if you try to study hard. You had better try to study hard. You should try to study hard. Nah, ini untuk why don't you try to study hard, di ujung diberikan tanda tanya karena ini bentuknya adalah seolah kalimat tanya. Namun pada dasarnya ini bukan kalimat tanya, ini adalah bentuk saran. Sehingga khusus untuk yang menggunakan why ini diberikan tanda tanya. Untuk yang I suggest you, I think it will be better if you had better dan you should, ini tidak perlu digunakan tanda tanya di ujung ekspresinya atau ungkapannya. Dan ini juga untuk why, bukan berarti ini kata tanya yang harus dijawab. Ini hanya sekedar saran, nasihat yang diberikan. Jadi ini nanti bisa dihubungkan dengan kalimat apapun isinya dalam sarannya. Tidak harus dengan kata try to study hard. Ini adalah salah satu contoh saja. Nanti di bagian slide yang lain kita akan belajar bagaimana cara memberikan ekspresi atau ungkapan untuk memberikan saran yang menghubungkan antara kata kunci memberi saran dengan isi dari saran itu sendiri. Kalau yang kedua ini adalah melatih kelancaran untuk menghubungkan saran yang sudah ada dengan kata kunci kata kerja bentuk pertama, yaitu kata take. Kata take. Nanti ini ada beberapa contoh kata kunci dengan isinya. Silakan juga ini kita bacakan dengan menghubungkan kata take. Saya akan beri contoh. Why don't you take an English course? I suggest you take a bath. I think it will be better if you take a leave. You had better take a rest. You should take a medical check. I suggest you take a TOEFL test. I think it will be better if you take a remedial test. You had better take more exercise. You should take your blood sample. Dihubungkan dengan kata take. Ini adalah cara memberi saran, cara menghubungkan ekspresi kata kunci memberi saran dengan isi dari saran itu sendiri. Yang pertama, why don't you take an English course? Kenapa kamu tidak ambil kursus bahasa Inggris? I suggest you take a bath. Saya sarankan Anda mandi. I think it will be better if you take a leave. Saya sarankan Anda lebih baik pergi atau meninggalkan tempat ini. You had better take a rest. Anda sebaiknya beristirahat. You should take a medical check. Anda sebaiknya mengecek kesehatan Anda atau cek kesehatan. I suggest you take a TOEFL test. Saya sarankan Anda untuk mengambil tes TOEFL. I think it will be better if you take a remedial test. Saya pikir Anda lebih baik jika mengambil tes remedial atau uji ulang kembali. You had better take more exercise. Anda lebih baik berlatih lebih lagi. You should take your blood sample. Anda sebaiknya mengambil contoh darah Anda. Ya, Anda ekspresi untuk melancarkan ini diulang-ulang. Dalam satu rangkaian memberi saran ini, ulang sampai Anda tidak melakukan kesalahan dalam pelafalannya, dalam ekspresinya, dalam kata hubungnya. Lakukan sampai benar-benar lancar. Nah, ini yang ketiga, masih dalam melatih kelancaran. Nah, ini diharapkan kita menyiapkan sesuatu objek yang masuk akal. Isinya dari saran yang disampaikan ini kira-kira apa?
Kalau tadi mudah, yang pertama dan kedua hanya menghubungkan dengan contoh dari yang sudah ada. Ini contohnya harus dibuat sendiri oleh kita, sehingga kita bisa menghubungkan sesuatu yang lebih masuk akal dengan ekspresi atau kata kunci memberi saran yang ada di kata kunci sebelumnya. Di sini yang pertama ada di dalam contoh why don't you. Nah, ini why don't you dibuat caranya yaitu yang pertama dari kata kunci yaitu why don't you. Ini yang di garis pertama, di garis bawah yang pertama. Kemudian dihubungkan dengan introduce, yaitu dengan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar, introduce. Kemudian di sini berikan objeknya. Objeknya yaitu your friend. Why don't you introduce your friend? Kenapa kamu tidak memperkenalkan temanmu? Nah, ini kata kuncinya yaitu memperkenalkan. Kata kerja dalam memberikan sarannya itu memperkenalkan. Dan di sini sudah diberikan contoh-contoh kata kerjanya, sehingga kita dengan kata kerja dasar di sini kita diharapkan bisa membuat objek yang masuk akal. Di sini dengan kata talk to, stop, try to, practice, forget, save, drink, finish, come, leave, go by, start. Saya akan jelaskan di sini terjemahnya. I suggest you talk to. Saya sarankan Anda bicara pada. I think it will be better if you stop. Saya pikir Anda lebih baik menghentikan. You had better try to. Anda sebaiknya mencoba untuk. You should practice. Anda sebaiknya berlatih. I suggest you forget. Saya sarankan Anda melupakan. I think it will be better if you save. Saya pikir lebih baik Anda menghemat atau menyimpan. You had better drink. Sebaiknya Anda minum. You should finish. Anda seharusnya atau sebaiknya menyelesaikan. I suggest you come. Saya sarankan Anda datang. I think it will be better if you leave. Saya pikir lebih baik Anda leave, meninggalkan. You had better go by. Sebaiknya Anda pergi dengan. You should start. Anda sebaiknya memulai atau mengawali. Nah, di sini ada cara untuk memberikan objeknya. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan to, terutama yang try, bukan yang talk to, yang try ini biasanya kalau kata try, mencoba, ini masih diikuti oleh kata kerja bentuk dasar yang lain. Karena mencoba misalnya akan dihubungkan dengan mencoba belajar dengan giat. Misalkan dari kata kerja yang tadi, try to study hard, mencoba belajar lebih baik atau mencoba belajar dengan giat. Tapi kalau untuk talk to ini langsung saja dihubungkan dengan objeknya yang masuk akal. Untuk membuat objek ini biasanya objek ini diisi dengan kata benda, bisa diisi dengan kata ganti orang, bisa diisi dengan kata kerja yang berfungsi sebagai kata kerja atau disebut dengan gerund. Saya akan berikan contoh di sini. I suggest you talk to your father. Ini ada di belakangnya dengan kata your father. I suggest you talk to your father. Misalnya objeknya dibuat your father, maka your father ini your sebagai pronoun kata ganti, father sebagai kata benda. Saya sarankan Anda bicara dengan ayahmu, bapakmu. I think it will be better if you stop smoking. Saya pikir Anda lebih baik menghentikan merokok. Smoking ini adalah bentuk gerund dari kata smoke, yaitu merokok. Tetapi kalau mau dihubungkan dengan kata kerja lagi bisa.
Hubungkan dengan kata to. I think it will be better if you stop to smoke. Tapi yang lebih lumrah digunakan yaitu menggunakan gerund. I think it will be better if you stop smoking. Yang ketiga, you had better try to. Tadi saya sudah berikan contohnya. Try to bisa digunakan kata kerja yang lain setelah try to, karena try to lebih cenderung maknanya mencoba untuk. Biasanya mencoba untuk berarti harus melakukan sesuatu yang bentuknya itu kata kerja lagi. Saya mencoba untuk memahami Anda. You had better try to understand you. Dengan kata kerja yaitu understand. Objeknya mudah saja, yaitu menggunakan kata you saja, yaitu sebagai pronoun atau kata ganti. Untuk yang try to. Untuk yang should, practice. Practice di sini berlatih, langsung saja. Practice bisa langsung dihubungkan dengan to juga boleh, langsung dengan gerund juga boleh. You should practice speaking English. You should practice speaking English. Atau boleh, you should practice to speak English. Sama saja. Kalau mau dihubungkan dengan to, tidak perlu menggunakan bentuk ing. Tetapi kalau mau tanpa menggunakan to, maka langsung saja menggunakan ing atau bentuk gerund. You should practice speaking English. You should practice speaking English. Kalau mau langsung, you should practice speaking English. Tetapi kalau mau dihubungkan dengan to infinitive, yaitu you should practice to speak English. Yang berikutnya, I think it will be better if you save. Save di sini maknanya menghemat, bisa save your energy, menghemat tenaga, save your money, menghemat uang. Langsung saja, ini mudah ya objeknya. You had better drink. Kalau drink banyak sekali, kita bisa drink cola, drink water, drink milk, bisa mudah sekali. You should finish. Finish menyelesaikan. Bisa mudah menyelesaikan PR, your homework, finish your job, pekerjaan, finish your task, tugas Anda, mudah. I suggest you come datang, come to my party. I suggest you come to the mosque, come to masjid. I think it will be better if you leave me alone, misalnya. Leave meninggalkan, me alone, saya sendirian. Saya sarankan Anda meninggalkan saya sendiri. I think it will be better if you leave me alone. You had better go by taxi, go by bus, go by foot. Nah, ini kalau mau jalan kaki, saya sarankan Anda you had better go by foot, jalan kaki. You should start. Start di sini memulai bisa dihubungkan dengan gerund, juga bisa dihubungkan dengan kata kerja. You should start. You should start to study hard. Ini kalau mau dihubungkan dengan to. Kalau tidak, umpamanya you should start speaking English. You should start speaking English. Atau you should start to speak English. Sama seperti yang try to tadi. Kalau mau menggunakan bentuk ing, tidak perlu menggunakan to. Kalau tanpa to, kita gunakan bentuk ing. You should start to speak English atau you should start speaking English. Dan di sini Anda diharapkan bisa mencoba langsung melancarkan, karena ini bentuknya fluency, menguji kelancaran. Tadi apa yang sudah Anda isi atau sudah Anda yang dibuat objeknya yang masuk akal, ini langsung dibacakan ekspresinya langsung tanpa salah dengan objek yang masuk akal. Saya akan berikan contoh dari isian yang tadi sudah diberikan. Upayakan untuk tidak melihat catatan biar Anda lancar dan sudah hafal.
dan sudah paham dengan konteksnya, maksudnya dari saran atau ungkapan memberi saran. I suggest you talk to your father. I think it will be better if you stop smoking. You had better try to study hard. You should practice speaking English. I suggest you forget your boyfriend. Oh. I suggest you forget your problem. I think it will be better if you save your money. You should practice speaking English. I suggest you forget your problem. I think it will be better if you save your money. You had better drink milk. You should finish your task. I suggest you come to my party. I think it will be better if you leave me alone. You had better go by taxi. You should start to speak English. That's all. The expression of giving and asking for suggestion for part 1.